Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya yang akan bahas seputaran teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini sesuai dengan judul maupun deskripsi kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menggunakan Recon NG ya. Ya serah kalian mau manggilnya kayak gimana ya. Nah, jadi Recon NG ini merupakan sebuah tools yang memang bersifat open source ya teman-teman ya, dan memang di dalam Recon NG ini memungkinkan untuk kita melakukan reconnaissance ya ataupun melakukan information gathering ataupun pengumpulan informasi kayak gitu. Ya terkhususnya di dalam dunia cyber security kayak gitu ya teman-teman ya, dan memang em, Recon NG ini merupakan salah satu tools OSINT yang memang powerful ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang kemudian jika memang teman-teman belum tahu mengenai apa itu Recon NG secara detail ya, jadi memang dalam penggunaannya nanti itu kita bisa mengintegrasikan ya dengan API-API yang ada di dalamnya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang kemudian di dalam Recon NG ini based on CLI ya maupun command line interface itu. Jadi memang bentuknya ya cuman tulisan kayak gitu doang. Kayak di Linux ini kan based on CLI ya, kayak gitu. Kalau di Windows itu baru yang memang based on GUI kayak gitu ataupun graphical ya. Kayak gitu teman-teman. Yang kemudian di dalam Recon NG ini terdiri dari modul-modul kayak gitu yang memang di dalam modulnya itu nanti bisa kita install ya. Kemudian nanti bisa kita integrasikan ya dengan API tersebut kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi modul yang kita pakai ya tentunya ya menyesuaikan dengan kebutuhan kita aja kayak gitu. Karena mengingat modulnya itu ada banyak kayak gitu. Oke, ya ini sebenarnya melanjutkan dari proses instalasi dari Recon NG sih yang udah berhasil kita install ya. Nah, mungkin nanti akan saya upload di video yang terpisah. Nanti untuk yang bagian instalasinya akan saya upload terlebih dahulu, dan ini untuk yang cara penggunaan dari Recon NG ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu sekilas introduction dari saya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Langsung saja untuk bagaimana cara penggunaannya ya teman-teman ya. Nah, untuk ngejalaninnya itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Kita buka dulu direktori dari Recon NG ya. Sebenarnya langsung dipanggil juga bisa sih, kayak gitu. Misalkan kayak gini ya, Recon NG kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Kalau emang kita udah berhasil menginstal dari tools Recon NG itu, tampilannya bakalan kayak gini, ada banner-bannernya kayak gini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini Recon NG ini dengan versi 5.1.2. Nah, ini dari autornya ya ataupun si develop developernya itu dari tim Thomas namanya, tim Toms ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini bisa kita ngetikin dulu untuk yang nggak tahu ya, maksudnya opsi ataupun memang komen apa aja yang memang bisa kita gunakan di dalam Recon NG ini. Ya ini sama aja kayak dokumentasinya gitu sih teman-teman sih. Kayak gitu ya. Nah, ini ada back, ini untuk ya balik kayak gitulah ya. Biasa ini dashboard untuk nampilin summary of activity kayak gitu. Terus ada juga marketplace ini ya, memang interface di mana di dalam marketplace ini terdiri dari modul-modul seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ketika kalau modul ini interface yang memang eh, isinya itu modul yang memang udah ke install kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau marketplace ini isinya modul-modul sekumpulan daftar kayak gitu ya. Nanti kita akan coba kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga bisa ngebacanya sendiri kayak gitu ya. Terus ada show ini untuk bla bla bla, terus ada snapshot juga ya.
mungkin untuk berjaga-jaga, even biar apa namanya dari previous ataupun konfigurasi sebelumnya itu supaya nggak hilang, makanya pakai snapshot kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh kalau pemakaian snapshot itu ya kalau memang teman-teman ada kegiatan hardening kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Yang mana kita kalau di hardening itu kan mastiin dari capability-nya dari sistem ya. Itu biasanya dibuat snapshot dulu untuk langkah yang paling awal kayak gitu sih, biar konfigurasinya itu nggak hilang. Itu sih teman-teman sih. Ya bisa sambil di explore juga lah ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, oke. Jadi sebenarnya yang memang perlu teman-teman ketahui itu di bagian marketplace sama di bagian yang modulnya ini sih sebenarnya ya teman-teman ya secara apa namanya? Secara fundamentalnya kayak gitu. Sebenarnya cuman dua ini doang sih gitu yang memang mencakup hal yang memang penting teman-teman untuk ketahui bersama ya. Contoh, kalau kita nggak tahu, penggunaannya, kita bisa ngetikin kayak gini dulu, marketplace ya. Nah ini, di marketplace ini kita bisa, melihat nih, contoh marketplace, di-tab ya teman-teman ya. Nah ini bisa di-tab kayak gitu. Terus, search kayak gini bisa nah di sini kan ada nih, ada usage ya ataupun secara penggunaannya. Nah, di sini ada nih buat ngelihat info, terus kemudian untuk install-nya, terus untuk remove, search, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau search ini untuk nampilin daftar secara keseluruhan marketplace ataupun isi modulnya kayak gitu. Nah ini ya. Nah ini ada sekumpulan list yang memang ya daftar dari modul-modulnya kayak gitu. Nah ini ada statusnya nih, yang mana di dalam kolom status ini ada status not installed. Jadi memang, even ketika kita pengen menggunakan modul yang tersedia ini teman-teman ya, ini namanya modul nih, yang mendaftar ke bawah yang bagian pet ini namanya modul kayak gitu. Nah, even ketika kita pengen, apa namanya, nginstal modulnya, nah ini kan not installed nih. Nah, jadi kita tinggal nanti install aja sesuai dengan, kebutuhan modul dari teman-teman. Nah, mau nginstal modul yang mana, sebenarnya kayak gitu doang teman-teman. Nah ini, eee, apa namanya, dari masing-masing modul ini tentunya memiliki fungsi ataupun penggunaan yang berbeda-beda teman-teman. Nah, tentunya juga menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, contoh ada Whois kayak gitu ya, terus ada juga, Shodan, kemudian ada Sensis kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal, menyesuaikan aja nih teman-teman. Terus ada Nmap juga, Masken gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti, saya hanya menjelaskan, apa namanya, mungkin akan menjelaskan di beberapa modul yang kemudian karena mengingat ini modulnya ada banyak, tentunya ini harus dieksplor kembali teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa sambil untuk mengeksplornya, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, ini contoh ada virus total juga, kayak gitu ya modulnya yang tersedia ya. Nah, ini ada statusnya D sama K. Nah, ini setahu saya kalau D ini maksudnya deleted ya. Kalau yang memang K ini statusnya adalah keep ataupun nge-keep dari si instalannya kayak gitu. Ketika kita udah ngelakuin apa, integrasinya, setahu saya kayak gitu ya teman-teman ya. Ya namanya juga saya juga prosesnya lagi belajar ya teman-teman ya. Jadi memang kalau mungkin saya ada salah juga saya juga, sangat terbuka sekali kalau memang teman-teman pengen mengoreksi saya teman-teman ya. Jadi kayak saya juga memang masih belajar kayak gitu. Jadi salah itu merupakan suatu hal yang wajar ya teman-teman ya. Yang nggak wajar itu adalah ketika kita salah namun kita nggak belajar. Nah itu baru yang salah. Itu sih. Nah, ini modul-modulnya ada banyak kayak gitu ya teman-teman ya. Menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Nah ini tadi yang di bagian marketplace. Yang kemudian ada juga yang modules ya. Ini bisa di tab kayak gitu penggunaannya. Nah, ini ada load. Nah, ini kalau load dari modul yang udah kita install dari marketplace ini tadi. Nah, ini kan isinya modul ya. Nah, contoh ini udah kita install nih, kayak gitu. Udah kita install, kemudian nanti kita bisa ngeload di dalamnya dengan menggunakan komen modules ini, modules terus load. Nah, modulnya apa? Tinggal di inputin aja kayak gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya penggunaannya kayak gitu.
Nah, kemudian ada satu lagi, nah namanya itu workspace, teman-teman. Nah, workspace itu apa? Dari namanya aja ketahuan ya, workspace kan maksudnya tempat kerja kita gitu loh. Jadi ya, misalkan kita kayak gini, nah ini kita bisa melihat dari ruang kerja kita gitu loh. Contoh list ya. Nah, ini saya belum pernah membuat workspace, jadi nantinya harusnya cuman secara default ini doang ya. Nah, ini ketika kita enter dari sini, nah ini masih default nih. Nah, ini tanggal lasin ya dari yang dimodify ini kapan nih? Ini tanggal berapa? Tanggal 1 ya ini ya? Tanggal 1 kayak. Oh ya kayak gitulah teman-teman. Nah, ini dari last last create-nya ya Mas ya. Ataupun kali pertama pas ketika kita create lah ataupun ngebuat. Nah, kayak gitu aja sih teman-teman. Nah, contoh kalau kita misalkan pengen membuat workspace, kita tinggal ngikutin ini aja usage. Penggunaannya seperti itu ya teman-teman ya. Contoh workspace kayak gini and then kita create contoh ini namanya ya. Bebas teman-teman mau kreasikan namanya apa aja. Contoh apa ya? Tes apa ya? Tes reconnaissance kayaknya ya. Tes recon gini aja ya. Tes recon and then kita enter. Nah, yang kemudian kita bisa ngelihat nih workspace typo terus list ataupun daftar. Nah, ini udah berhasil kita inputin ataupun udah kita modify. Nah, ini ada keterangan pas ketika kita modify-nya kapan ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini di tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya? Tanggal 9. Kayak gitu. Nah, and then kalau misalkan kita pengen ngeload ataupun masuk ke workspace kita, ya ini tadi kita tinggal pakai komen yang load ini, perintah load gitu. Kita workspace, and then kita load, terus juga masukin deh namanya apaan, test recon, misalkan kayak gini. Nah, ini udah berubah ya, yang tadinya itu dia default. Nah, ini udah jadi test recon, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini masih bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, begitu. And then kita masuk ke bagian ini dulu teman-teman. Apa? Marketplace. Marketplace kemudian kita search untuk ngelihat modul yang ingin kita install. Contoh saya di sini apa ya? Pengen gunain apa ya? Bentar. Hmm, ini kayaknya menarik kali ya. Recon company domain, Genesis subdomain. Coba yang ini aja kali ya. Nah, ini saya hanya mencontohkan dari ini. Nanti teman-teman bisa mengeksplornya sendiri ya teman-teman ya. Intinya di sini untuk cara penggunaannya itu sama teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini saya contohkan salah satu aja kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan masih ada banyak waktu ataupun mungkin teman-teman menginginkan dibuatkan untuk video seputaran Recon Engine nanti saya akan buatkan ya teman-teman. Jadi tenang aja kayak gitu. Saya selalu terbuka kok teman-teman untuk teman-teman semuanya ya. Oke, kemudian kita bisa ini teman-teman, kita bisa menginstalnya dulu kayak gitu ya. Nah, marketplace, kemudian ada install, kemudian kita tinggal pas tekan ke sini, Ctrl Shift V shortcutnya ya, kayak gini. Nah, di sini udah ada keterangan nih, modul installed ya, recon, bla bla bla, company, domain sesuai dengan apa yang udah kita inputin tadi, yang ataupun yang udah kita install tadi dari modulnya yang kita pilih gitu loh, maksudnya yang secara apa? Secara sederhananya ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Nah, di sini ada warning nih, Senesio, bla bla bla, key not set. Services hostname module will likely fail at runtime ya. Jadi memang ini kita harus nambahin dari key-nya dulu ataupun API-nya kayak gitu teman-teman. Kita harus integrasikan dulu
Nah, karena seperti apa yang sudah saya highlight ataupun sudah saya singgung sebelumnya tadi di bagian introduction ya teman-teman ya, bahwa ketika kita menggunakan Recon Engine ini merupakan sebuah tools yang memungkinkan kita untuk melakukan integrasi show. Jadi kita harus ngintegrasiin dulu teman-teman untuk langkah yang berikutnya. Nah, contoh kalau kita kan menggunakan modulnya seperti ini ya, marketplace install bla bla bla, terus ada Genesis. Ya serah sih teman-teman mau manggilnya kayak gimana ya. Kalau saya sih maksudnya gampang untuk pengucapannya Genesis gitu aja ya. Terserah teman-teman mau manggilnya kayak gimana. Nah, kalau ngintegrasi ini tuh tentunya kita gimana ya? Contoh ini aja deh. Bentar bentar bentar, yang gampang dipahami apa ya? Nah, contoh ada Whois ataupun Shodan deh. Nah, teman-teman juga tentunya harus punya API-nya dulu, teman-teman. Harus punya API-nya dulu. Contoh Shodan ya, masuk ke Shodan. Nah, ini teman-teman harus create account dulu kayak gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman sih. Nah, dan saya ingin memberitahukan dulu teman-teman, ada memang API yang memang bisa kita akses secara gratis ya untuk ngedapetin si API ini loh untuk melakukan integrasi. Nah, ada juga yang memang berbayar. Setahu saya kalau yang Sodan ini kayaknya berbayar deh dia deh. Gitu sih. Kayaknya ya. Nah, ini kan mesti login dulu nih kayak gitu untuk ngedapetin si API-nya kayak gitu untuk ngeintegrasiin. Nah, cuman saya di sini udah sebelumnya tadi udah apa namanya? Udah regis ya di bagian Genesis ini. Jadi saya tinggal nginputin API-nya doang kayak gitu teman-teman. Even kalau memang teman-teman belum punya akunnya bisa regis dulu untuk ngedapetin si API-nya. Kalau di bagian Genesis ini dia ini teman-teman ada versi yang memang community edition ataupun secara gratis ya teman-teman ya. Kalau emang di-upgrade juga bisa bayar tentunya ya. Contoh ini ya. Nah, ini bisa kita pakai ini kan versi yang community nih. Nah, ini kan gratis nih. Nah, ada juga kalau memang yang berbayarnya kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau yang ada tim, solo, terus ada juga advance or premium kayak gitu ya. Nah, ini bisa kontak ke salesnya kayak gitu untuk biasanya kan negotiate harga lah ya. Biasanya yang kayak memang apa di perusahaan-perusahaan kayak gitu ya, ada negosiasi lah sama sales biasa lah. Ya kita pakai yang free aja kayak gitu. Dan nantinya ketika saya ingin mengintegrasikan teman-teman dengan si API ini nantinya akan saya sensor ya teman-teman ya. Karena memang ya itu kan akun saya gitu. Sebenarnya kalau untuk penggunaannya sama kok teman-teman. Nanti teman-teman intinya regis dulu, punya akunnya dulu yang penting kayak gitu. Nah, nanti akan saya sensor ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini udah muncul API-nya teman-teman, kita tinggal copyin aja deh API ID gitu kan. Nah, ini kan dia ngesuruhnya ada ini ya, nginputin ID-nya ya, ataupun API-nya ya. Kayak gitu. Nah, nantinya akan saya sensor ya teman-teman ya sekali lagi. Oke, untuk perintahnya adalah seperti ini teman-teman. Case kayak gini. Terus juga ada add, change gini, terus hmm, ini apa ya? Change CEO. Oke, terus ID. Nah, kemudian kita pastein deh. Change CEO bla 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 ID add. Harusnya kayak gini doang. Oke. Yang kemudian kita tinggal nambahin ininya teman-teman, secretnya ya. Change CEO, terus dash secret. Terus secretnya kita masuk lagi ke tab yang tadi teman-teman di API kita. Nah, ini secretnya kita copy, kemudian kita balik, kita pastein deh. Ini. Hmm, secret manager party usage kit. Hmm, oh, belum kita tambahin add teman-teman. Ya, case add. Gini.
Nah, udah kan? Udah ketambah kan dia? Nah, kalau udah kita tinggal run aja deh. Bentar-bentar. Belum kita run, orang targetnya aja belum kita set gitu. Gimana mau ngerun ya? Oke. Untuk ngesetnya itu di bagiannya ini teman-teman. Untuk ngeset si target ya. Ngeset targetnya itu kita coba help dulu. Modules, oke. Set ini kali ya, set hostname. Bentar-bentar modules. Coba. Nah, ini kan udah modulnya kan udah kita tambahin tadi ya. Udah berhasil kita tambahin. Yang kemudian kita tinggal nambahin gini deh, option komennya ini untuk ngeset ininya ya teman-teman ya, targetnya set source kayak gini. Option kalau gini ini bisa kita iniin sih teman-teman, ada usage-nya juga ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Option terus set terus ada source kayak gini. Nah, kemudian target kita apa ya? Contoh apa ya? Bentar. Apa ya? BSSN. Jangan ding, bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Kemarin saya ada ini sih, apa? Link berbahaya bentar. Apa ya? Kira-kira ya? Bentar, bentar, mikir dulu. Apa ya? Targetnya. Try hack me aja deh. Cari aman. Nah, misalkan kita pastein ke sini deh. Targetnya ya teman-teman ya. Target dari si domainnya ya. Ini, and then kita enter. Invalid option name. Bentar. Kenapa salah? Lah iya, kita belum ini kocak belum belum nge-use ininya ya. Oh, bentar bentar bentar. Lah kocak, belum kita ini masih di optionnya belum kita use kan tadi cuman di install doang sama di search geblek. Belum di use nih. Use terus kita copyin aja di sini ya. Ini kita apa? Kita copy nih bagian atas sama bawah lah. Nah, ini belum kita iniin, belum kita pakai. Mana bisa kocak. Nah, gini kan. Gini, marketplace modules kayak gini kan modules. Terus kita bisa load, kemudian ada recon ini. Nah, terus kalau ini bisa kita option gini kan. Terus nah, ini baru bisa nih option set source. Nah, kan belum kita use ya tadi ya. Waduh, pantesan kocak bet. Misalkan target kita ya tryhackme.com kayak gini. Terus kita run deh. API ID or API secret configure something broken bla bla bla. Ada yang tipu nih. Berarti coba ada yang salah ini pas ketika kita ngeset ininya tadi API kita. Hmm, Tipu guys. Case terus remove.
and then apa tadi? Remove kan. Terus namanya apaan tadi? Namanya ada yang salah ini. Censio. Terus ada juga yang secret. Soalnya ini ada yang tipe sih. Apa enggak kita salah untuk masukin lah gimana bisa antrit tipe tulisannya kocak. Nah, kalau udah di remove kayak gini teman-teman kita nambahin key-nya dulu karena memang tadi ini sempat ada entah itu tipe atau gimana ya. Nah, ini tipe sih. Harusnya tulisannya nggak kayak gitu tulisannya. Kita berarti case terus add tulisannya itu change YSIO gini terus ada ID. Nah, kita tambahin deh ID kita. ID kita. Nah, udah deh kita tambahin ini. Terus ada secret. Nah, ini kita hapus dulu. Terus kita ke sini. Nah, kalau udah kita balik ke sini terus kita pastein deh. Ini untuk secretnya. Nah, Ctrl L dulu terus run deh. Gitu. Nah, ini udah ketemu ya teman-teman ya untuk hasilnya karena memang tadi kita select-nya itu yang modulnya yang kita pilih itu ada ini ya subdomain ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih untuk menampilkannya seperti ini teman-teman. Kita bisa tahu ya bahwasannya hmm, ini ada apa country kayak gitu terus ada hostnya, ada IP address-nya. Nah, ini IP-nya beda-beda ya kayak gitu. Udah deh kayak gitu doang. Nah, ini protokolnya HTTP ya. Nah, ini portnya 443. Kalau 443 itu dia HTTPS kayak gitu ya. Nah, ini pakainya ini IP address-nya ini versi yang 6 ya. Jadi tulisannya kayak gitu. Nah, ini kan IP kelas 4. Itu public ya 172. Udah deh gitu. Nah, ini portnya 80. Gitu teman-teman. Nah, kurang lebih untuk penggunaannya seperti itu sih teman-teman sih. Terus juga apa ya? Maaf tadi sempat ada salah-salah ya teman-teman ya. Namanya juga ya tadi kayak yang saya bilang ya namanya juga belajar ya. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan kita sih daripada kita udah salah tapi nggak mau belajar. Nah, itu yang masalah. Nah, kurang lebih kayak gini kita bisa tahu untuk ini kan domainnya nih, domain nama dari domain utama. Nah, ini IP-nya kan beda-beda nih. Kayak gitu. Kalau teman-teman tahu. Nah, ini ya. Nah, ini subdomainnya kayak gitu-gitu. Nah, ini country-nya beda-beda ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada baca kayak gitu. Nah, ya kurang lebih ya untuk nampilinnya ya seperti itu, teman-teman. Kalau apa namanya secara harfiahnya memang kalau rekonensi itu kan memang digunakan untuk melakukan apa namanya reconnaissance ya ataupun investigate ya OSINT itu tadi open source and intelligence ya. Jadi memang info yang kita dapatkan itu ya dari sumber yang memang terbuka ya teman-teman ya. Contoh ya dari Google kayak gitu-gitu ataupun Bing, Yahoo, bla 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 kayak gitu sih. Nah, kurang lebih seperti itu caranya teman-teman untuk melakukan information gathering dengan menggunakan Recon-NG ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu aja teman-teman untuk
tutorial bagaimana cara kita untuk menggunakan Rekonensi ya teman-teman ya. Nah ini aja cuman tutorial satu doang aja udah memakan waktu yang memang lama kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang saya juga sambil menjelaskan kayak gitu harapannya juga supaya teman-teman bisa untuk memahaminya secara mudah ya teman-teman ya dan mudah dipahami seperti itu dan harapannya dari apa yang sudah saya share ini teman-teman juga bisa untuk mengimplementasikannya teman-teman seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Dan mungkin nanti kalau memang teman-teman pengen dibuatkan video kembali mengenai Rekonensi ini nanti akan saya buatkan kembali ya kan karena kan modulnya masih banyak ya teman-teman yang belum kita explore seperti itu sih teman-teman. Nah, mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!